Yo, apa kabar semuanya? Kalian para pendengar podcast Naninu. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Patan menjadi host di episode keberapa ini? Episode ke-5. Dan juga saya membawakan co-host kita. Silakan Neng, kenalin diri Neng. Hai, Savana. Oke, terus sekarang kita membawakan suatu tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Sang Jan Piero dari Kubu Merah. Silakan. Hai guys, halo. Pada kesempatan kali ini, Piero. Iya, oke, hai Piero. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang segmen yaitu topik tentang introvert. Karena numpung gue sekar kita itu selalu ngomong saya itu introvert, saya ansos. Jadi kita akan tanya gitu, pertanyaan saya sih pada teman-teman saya tentang introvert gitu. Halo Jan, boleh nggak Jan gue tanya? Boleh dong. Lah. Nah, yang pertama, menurut lo introvert itu apa sih? Dan apakah lo introvert juga nggak? Oke, menurut gue definisi introvert adalah orang yang lebih nyaman ketika sering berada di rumah daripada di luar. Dan lebih sering menyendiri daripada berinteraksi dengan orang-orang lain. Gue sih gitu. Dan menurut gue bukan introvert. Gue kayak tengah-tengah aja. Gue kadang-kadang pengen sendiri, tapi kadang-kadang gue juga pengen ngobrol-ngobrol santuy. Itu sih. Oh, misalnya kalau menyendiri di ini gimana nih? Bisa menjadi di kafe gitu di pojok kayak hacker yang disangkanya. Itu introvert juga nggak tuh? Itu juga bisa lebih ke pemalu sih, tapi juga introvert juga. Kalau introvert tuh kayak lebih nyamannya tuh di rumah, karena kayak rumah itu tempat paling terenak, tempat berlindung paling asik gitulah. Iya. Oke, kalau di tengah-tengah gitu kayaknya lebih ke ambivert gitu deh kayak gue. Kalau ambivert tuh tengah-tengah, kadang dia extrovert, kadang introvert gitu loh, Vero. Kadang-kadang kayak enaknya tuh punya teman ngobrol asoy gitu. Tapi at the same time kita tuh juga pengen sendiri gitu gak sih? Kayak pengen bener. menyendiri. Itu gue banget. Make sense. Iya. Berarti lu misalnya nih kalau condong persenannya kan nggak mungkin kan 50-50 kebagi gue. Lo lebih condong ke extrovert atau introvert gitu. Misalnya lo mungkin aja kan pas lagi ngumpul temen lo gak baik ngomong gitu kan, bisa aja kan. Gue sih lebih mungkin introvert ya. Introvert ya. Tapi maksudnya kalau gue sekalinya ngomong suka kebablasan gitu loh. Jadi suka ternyata asik ngobrol. Tapi itu biasanya udah deket sih. Asiknya ngobrol, aib orang disebar ya. Iya, bisa gitu, bisa keceplosan. Tapi itu ke orang yang udah lebih deket gak sih? Iya. Kalau sama temen, kayak temen kuliah gue ngobrol dikit banget. Gue hampir jarang banget yang ngomong halo. Gitu loh. Tapi tetap aja sebar aib mah namanya orang brengsek kan. Oh iya bener. Ntar nih lihat aja ada perang dunia gara-gara Piero sebar aib. Masih ya Vero sebar aib. Hei, udah tobat hei. Oke, bagus. Mari kita lanjut saja lah. Kita lanjut saja yuk. Udah para mencondong ke out of topic. Tidak baik. Tapi agak seru sih. Boleh. Ntar kita kapan-kapan aja bisa kok buat episode baru gitu. Boleh. Ya nggak, Jen? Gas. Tanya selanjutnya buat Piero. Kan sekarang banyak tuh orang yang suka alasan kayak kata introvert gitu kan. Nah itu emang orang benar-benar introvert atau cuman alasan aja sih? Gue mungkin menurut gue ya, kayaknya sih ada juga orang yang suka kebanyakan alasan gue tuh introvert. Padahal dia tuh pengen sosok introvert biar kelihatan keren gitu sendiri. Karena menurut gue orang introvert itu kan biasanya pemalu, malah gak mau ngaku introvert, malah tuh maunya kalau jawab lu kenapa gak mau keluar, bilangnya ada tugas, bilangnya lagi malas atau gitu sih. Gak kayak yang bilang enggak gue karena gue introvert, gue tuh maunya sendirian, gak kayak gitu dah kayaknya. Menurut gue tuh kalau orang-orang yang kayak gitu kadang-kadang ada yang alasan begitu sih. Jadi cuma alasan doang kayak nganggep dirinya gue introvert gitu, padahal belum tentu. Iya. Ya nggak sih? Betul. Tapi lo sendiri BTW pernah ikut tes gitu nggak sih? Kan waktu itu SMA ada tuh, ya nggak, inget nggak? Emang iya kayaknya gue pernah dah. Yang tes sidik jari itu loh. Hah? Yang mana ya? Sidik jari yang mana? Iya gue lupa.
Gue Mungkin gue gak ikut ikut kali. tahu. Iya, itu gue ikut. Lupa. Gue lupa Makanya gue dah tahu asli. gue ambivert. Anjay. Kalau Gue Gianpiero nggak usah kayaknya, Pier ya. Udah tahu enggak lah. pasti. Kalau Gue Patan kan apa? mid ya. Patan Gua, Mike Stopper. Iya sih, stopper bisa dibilang. Karena gue kadang tuh apa ya, gue tipikal orang kalau mau ngomong ya ngomong aja, kalau diem gue kayak gitu. Over extrovert kali ya. Kagak juga lah. Kalau stopper gue udah banyak ngomong gue, udah jadi politikus. Aduh, dah cukup lah. Oke. Oh ya, Oke, ini Piero. bentar. Apa Tadi tuh? gue ada pengen nanya ini nih, pertanyaan tadi tuh. Kan banyak orang alasan nih, Pir. Bisa nggak alasan orangnya itu bisa mempengaruhi? Bentar, gue pakai kata-kata gue dulu. Kayak apa? Misalnya contohnya ada satu orang nih, ngakunya itu introvert. Terus tiba-tiba hal yang dia lakuin itu malah bisa ngebuat orang lain ambil apa ya, kesimpulan bahwasanya introvert tuh kayak gini-gini. Padahal bisa aja tuh melenceng dari introvertnya aslinya itu sendiri, kayak gimana? Jadi kalau menurut lo tuh kayak ada yang suka orang salah nangkep tentang introvert Ya, ya boleh sih? bisa tuh. Kalau gue bilang mending paling bener ya dari lihat tips orang-orang introvert itu dari Google tuh pertama, atau enggak dari orang-orang psikiatris psikolog gitu-gitu. Tapi kalau menurut gue tuh yang paling bener tuh kalau tim simple lagi nih, orang introvert itu tuh maunya tuh kalau dideketin tuh nggak secara wow gitu loh, nggak secara rame-rame, harus secara pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Kalau menurut gue tuh introvert udah orangnya jelas kayak gitu. Tipsnya kayak gitu sih. Jadi kalau ini tuh introvert bukannya lu coba aja deketin dengan santai. Orang tadi dia biasa aja, orang berarti itu introvert gitu sih. Berarti orang introvert tuh butuh kepastian ya, kayak cewek aja. Iya, betul. Kayak nggak cewek aja, kayak semua orang perlu kepastian. Semua orang pasti butuh kepastian. Emang enak digantung kan gak enak. Aduh. Kayak omongan kita tuh soal off the topic mulu dah. Iya ya. Padahal udah bikin skrip capek-capek loh. Berhari-hari, berminggu-minggu, itu pas lagi eksekusi malah out of topic. Kasian tadi buat skripsinya. Ya udah nih, Vera kan tadi udah nyinggung masalah kayak kalau mau deketin orang introvert gini. Nah, menurut lo perlakuan apa yang cocok nih buat deket sama orang introvert gitu? Mungkin bisa berguna juga nih buat yang lainnya yang lagi pada dengerin. Vera tipsnya. Kalau menurut gue ya, pertama kan pasti kita tuh deketinnya tuh secara perlahan. Terus jangan terlalu agresif banget atau deket-deket langsung bacot. Nah itu kayak teriak berisik gitu loh. Nah terus bikin risih ya? Iya, bikin risih. Terus kedua, simpelnya kita tuh kalau kan biasanya kalau orang udah nyaman tuh kadang-kadang mereka tuh sudah memberanikan membukakan sedikit hatinya mereka. Kadang-kadang suka cerita, kadang-kadang suka gosip lah gitu. Nah, lu sebagai orang yang tahu dia itu introvert, lu menjadi pendengar yang baik tuh. Terus lanjutnya, hindarilah argumen-argumen. Jangan, soalnya gue yakin orang-orang introvert itu agak males dengerin argumen karena mereka kan juga kurang berani berbicara gitu. Itu sih, itu tips-tipsnya. Jadi secara perlahan gitu ya. Betul, Oke, secara ingat. Perlahan dengan kepastian sesuai omongannya tadi. Kepastiannya jangan lu dilupain. Iya. Jangan pas sudah ini malah ditinggal. Aduh. Siapa ini tuh? mulai otopik mulu. Lagi ngalamin ya tentang Udah. ceritanya. Kasian ya buat skripsi nih, ntar ngamuk dia. Oh iya, ada lagi, satu lagi. Carilah topik yang disukai oleh si orang introvert itu. Jadi misalnya topik apa ya? Ya tergantung si orangnya itu sih. Cari topik kalau gitu. Misalnya nih, topik pasti kan nggak mungkin dong. Pasti topik itu rata-rata argumen. Ibarat kata nih, misalnya menurut gue gini, menurut lo gini, tapi bisa aja berantem. Misal kayak gitu gimana? Nah, jauhi dulu argumen. Bukannya kayak yang general dulu aja gitu. Misalkan kayak
lu suka bola ya, iya, bolanya apa, klubnya apa, ini, nah lu sukanya ini, nah lu ngobrolin dulu tuh apa yang dia suka. Nah, nanti kalau udah lama, udah deket, udah akrab, baru kadang-kadang argumen. Tapi juga argumennya jangan Hmm. mentang-mentang udah deket, argumennya digas. Nggak gitu. Jadi pencarian topiknya tuh sambil menggali informasi tentang si orang introvert itu, ya gak? Yes, betul sekali. Berarti untuk mendekati orang introvert tuh butuh akal, gak bisa semena-mena. Iya. Karena kan kita harus Tapi kalau gue bilang, meneliti, mengambil data, kayak bikin makalah aja. Aduh, Terus penulisan ilmiah dong. terus kita buat penelitiannya, gimana cara mengambilkan datanya, terus ambil kesimpulannya, pembahasannya dan saran. Tuh, gila. Mantap. Ternyata ya itu kalau di mata kul gua itu ibarat kata logika informatika namanya. Berarti kita sebagai orang yang ingin mendekati introvert kita harus memiliki logika informatika. Lumayan. Aduh, Jadi gue gue gak tahu. ngerti Tan, jujur. Udah nggak usah telan aja. Apa gue perlu keluarin mata kuliah gue juga nih yang Udah berhubungan cukup nih. Gue siapa pengen ngomong untuk topik mulu dah. Kayak gue pembawa sial. Oke, lanjut aja. Ya, oke. Nih Jan, kan biasanya ada berapa orang tuh kayak ambil statement gitu kan. Introvert tuh sebenarnya ini, padahal ternyata itu mitos. Bisa aja yang hal yang dibilang enggak, ternyata itu fakta gitu. Sebagai lu yang orang tengah-tengah antara introvert dan juga extrovert, nah bagaimana tuh Jan? Kalau gue bilang sih ada satu satu rumor yang paling kelihatan banget. Kalau katanya introvert itu nggak suka ngomong. Nggak, kalau gue bilang introvert bakal suka ngomong kalau sama teman yang tepat atau orang yang tepat gitu sih. Itu pertama ya, itu yang paling ketahuan banget rumor yang salah. Nah, kalau cara biar kayak ini tuh bener gak sih fakta-faktanya, itu sih tergantung kebalik kepada orangnya lagi. Bukan karena introvert atau extrovert, tapi sesuai dengan sikap orang tersebut. Emang orang tersebut tuh pendiam atau enggak, orang itu kayak gini atau enggak. Jadi kalau gue bilang bukan karena introvert atau extrovertnya sih, tapi terhadap hati atau sikap mereka gitu sih. Atau kepribadian mereka. Berarti kalau pemikiran gue, berarti semua, nggak semua sih, beberapa. Misalnya ibarat kata poin-poin penting introvert tuh belum tentu benar berarti dong. Kayak ibarat kata belum tentu semua orang yang introvert itu memiliki poin tersebut gitu. Yes, mungkin poin yang pertama enggak, tapi poin kedua iya gitu loh, ngerti nggak? Kan introvert bukan karena satu poin doang gitu kan? Iya, betul. Ya, betul bang. Karena balik lagi ke diri kita masing-masing, kan kepribadian kita juga beda. Yes, betul. Yalah emang ahli Savana ini. Emang bener gue pilih co-hostnya. Saya sempat belajar psikologi. Gak deng. Widih. Aduh. Oke, Viro, pertanyaan selanjutnya nih. Lo kan sebenarnya lo seorang tengah-tengah ya, ambivert. Tapi kalau dari sudut pandang lo tentang introvert nih, introvert tuh emang selalu nyaman sendiri atau ada momen di mana lo tuh pengen banget having fun yang rame gitu? Kalau menurut gua sih ya, introvert itu emang suka nyaman sendiri dan pengen sendiri. Tapi mungkin ada momen di mana dia hanya membutuhkan 1 atau 2 atau 3 gitu loh. Gak banyak-banyak tapi 1, 2, 3 teman saja yang dia pengen having fun bareng. Tapi yang gak banyak tapi sedikit, dan pasti juga pasti yang udah deket sih gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Berarti benar ya? True. Iya sih benar. Pasti ada. Tapi kalau gue bilang pasti beneran. ada having fun-nya dong. Iya. Tapi walaupun untuk circle yang dekatnya gitu kan. Iya benar, circle yang dekat. Bahkan juga bisa kan dia having fun dengan sendirinya, ibarat kata kayak dengerin musik bener-bener. lah, atau main game, nonton series. Atau sekedar lo nonton bioskop sendiri juga bisa. Iya, nonton bioskop sendiri. Horor sendiri, nggak tahu, gue bilang ada orang kayak gitu berani nggak ya? Nggak tahu udah gue. Iya, ada gini ya. Ada gitu. Ada orang nih mau nonton film horor, takut nontonnya
sinopsis dari orang lain. Ada tuh orangnya. Berisik anjing. Ada. Tahu yang tuh di Gading juga yang tutupan pakai hoodie. Ada ya orang gitu. Aku nggak takut atau film horor. Jadi mana tuh sinopsisnya? Ada ya namanya orangnya Gali kan? Gali Wibowo Jengkero. Gak tahu. Aduh langsung ke Ada orangnya. aja. Aduh. Ya udah. Oh iya Jan. Kadang nih ya, gue suka melihat gitu bahwasannya ada istilah no life. You know kan? No life. Tahu lah no life. Nah, beberapa Yes. orang tuh kayak no life dan introvert tuh sama rata gitu. Padahal Kalau gua dari bilang gue sih- tangkap omongan kita sebelumnya, bahwasanya introvert Enggak. tuh dia kayak bisa di lingkungan sendirinya. Bisa juga dia lingkungan rame-rame juga, tergantung gimana pribadi dia terhadap lingkungan tersebut. Nah, bahkan ada berapa orang yang menyamaratakan bahwasanya introvert dan no life itu sama. Kalau menurut gue sih ya, sama no life itu kan kalau gue lihat sih orang yang suka tiduran, sering rebahan, sukanya di rumah. Nah kalau gue bilang no life itu tuh lebih ke orang pemalas, bukan orang introvert. Orang introvert mungkin mau sendiri di rumah yes, tapi mungkin dalam di rumah itu dia bisa melakukan kegiatan hal-hal yang produktif untuk dia sendiri atau bahkan mungkin untuk keluarganya. Tapi untuk kalau no life, tahu gue itu kan yang selalu rebahan, selalu tiktokan, Instagram, YouTubean, itu tuh kayak nggak ada manfaatnya buat dia orang lain atau yang di rumahnya, dan dia nggak melakukan hal-hal yang positif, malas-malesan. Kalau gue bilang no life itu sih beda, itu sih. Oh, Ke orang malas itu, hal yang orang malas bermanfaat. itu. Coba gue mau nanya dong, hal manfaat yang telah lo lakuin apa? Ngerjain tugas di rumah karena sedang COVID. Itu kan. Baca artikel, aduh mau mati gue. Baca artikel, saya yang buat artikel. Hebat. Hey, udah. tugas-tugasnya. Ya, aku tahu tugas bikin stres, I know. Mari kita singkirkan hal itu. Berarti bosannya Gak bisa orang no life tuh lebih tepatnya pemalas ya. Berarti lebih tepatnya. Gak bisa disamaratakan Yes, sama tahu. introvert. Iya. Karena bisa aja kan introvert. Itu kan no life. Itu kan ya, no life. Iya, kan? no life kan bahasa Rebahan Indonesianya terus gak kan, hidup iya. gitu kan. Iya, Gak tiduran. hidup. Hidup berarti mati dong. Iya, sedangkan Iya, kalau orang yang introvert mirip kan. kan dia masih ada maksudnya masih Iya. bisa mau bersosialisasi walaupun circle-nya Iya. mungkin kecil gitu. Iya. Dan dia mungkin mau melakukan tugas-tugasnya dia gitu kan. Yes. Bisa aja dia cari cuan di dalam rumah gitu kan, kayak freelancer atau mungkin kayak di Depok. Kripto. Iya, kripto bisa. Cryptocurrency gitu. Atau trading, mungkin dia punya ilmu trading 1000 kamus gitu, hebat. Tiba-tiba punya cuan sekian juta. Tiba-tiba Jean-Pierre punya cuan, amin lah. Nah, Ya, amin. Terus ini gue nggak tahu nih, gue jujur ini yang buat skrip ya, gue nggak tahu nih, ini yang bikin pertanyaannya bikin gue geleng-geleng pala, sumpah. Ini yang bikin skrip siapa sih? Iya. Kenapa Anda sebagai makhluk introvert hibernasinya lama sekali? Apakah Anda beruang? Gue bingung nih siapa yang gue skrip, sumpah. Ini nggak teman, kayaknya ini salah satu teman kita ini ya. Iya mungkin sih. Yang buat skripsinya. Oke, coba jawab dulu Vero. Apakah 1,5 Anda tahun berulang? nih. Gue udah nggak keluar tuh kalau salah 1,5 tahun dari rumah. Iya nggak ya? COVID tuh iya kan ya? COVID tuh 1,5 Maret tahun lah. 2020. Serius, Vero belum keluar rumah? Iya, nggak keluar rumah, belanja cabut, sholat udah, nggak bersosialisasi sama sekali. Berarti ada no life. Iya, salah. No life Tapi kan gue berproduktif, di iya. dalam rumah. Produktif, jangan tugas ya. Salah Iya. gue. Sorry. Baru diomongin, aduh, otak makin lama makin pikun gue. Kalau gue Banyak sih, tugas. bener-bener tugas. Kalau gue kenapa lagi jarang masuk keluar? Jujur, gue masih agak takut sih COVID. Tapi gue sih alhamdulillah udah suntik kedua, dan gue untuk mulai memberanikan diri untuk keluar main. Tapi kalau lu punya strict parent, lu pasti tahu lah ya, strict parent itu sangat berbahaya. Kalau nggak boleh keluar, nggak boleh main lama-lama, tapi apa boleh buat, kalau melawan orang tua pasti kena karma atau kena dampaknya. Jadi lebih baik mengiyakan orang tua gitu sih. Oke, berarti mungkin ada suatu saat ntar lu keluar ya. Iya, tapi yang buat soalnya agak ngeselin nih, yang buat skrip ini agak ngeselin ya.
Ya gue nggak tahu sumpah. Ntar kita Mm-mm. kita tanya-tanyain aja buat skrip. Gue nggak tahu. Gue sih cuman Tapi nerima lah, aja. Vero jawab dulu, apakah Anda beruang? Beruang kayaknya nggak selama gue dah. Gue lebih lama daripada beruang dah. Beruang hibernasinya cuma 6 bulan ya. Iya pokoknya bentar Pokoknya doang. bulan dingin, musim dingin ke musim Iya. semi berapa bulan tuh? Lebih lama, gue 6. lebih lama daripada beruang. 6 apa 4? 6 ya? Tahu. Iya, Pokoknya udah dingin ke semi. Iya nggak tahu lah, udah nggak Takut, belajar tak gitu. paham. Iya nih yang buat skripnya ngeselin. Bukan, ntar kita tanya-tanya masalah. Saya cuma terima doang, Pak. Saya cuma terima dan bacakan gitu. Kita bawakan seperti apa, kita sesuaikan dengan skrip. Bukan saya buat skripnya. Maaf ya, Pak. Kalau Itu profesional kok, Vero. Iya, profesional. Oke, Vero, ini yang the last. Oke. Menurut lo, introvert dan pemalu itu apakah hal yang sama? Sebenarnya tadi udah banyak kita singgung deh, kayak sama yang pemalu-pemalu. Betul sekali. Coba diringkas, terus kenapa sih sama, kenapa beda kayak gitu. Jadi berkata Sama. untuk para pendengar-pendengar Iya, kita benar. semakin paham. Yes. Apa itu introvert, apa itu pemalu. Kalau gue bilang introvert sama pemalu itu, introvert itu gak mungkin pemalu, tapi pemalu kemungkinan besar udah introvert. Kemungkinan besar ya. Kalau introvert tuh kayaknya nggak semuanya ada pemalu. Introvert itu gue bilang kan seperti biasa, suka di rumah, nggak melakukan produktif, dan suka bersosialisasi tapi mungkin juga dalam rumah. Mungkin pakai Discord, line call, gitu sering-sering call. Nah kalau pendiam ini biasanya mesti temannya yang mendekati si orang pendiam tersebut. Jadi kayaknya kalau gue bilang introvert sama pendiam itu sih beda. Mohon maaf, Vero pemalu, Syai, bukan pendiam. Iya pemalu, iya sama sih pemalu sama pendiam sama gak sih? Beda dong. Beda. Mohon maaf, Anda salah jawaban. Tapi enggak dong, pemalu sama juga nggak mau ngomong banyak-banyak dong. Tapi belum tentu. Pemalu tuh ibarat kata nih, dia mau ngelakuin, tapi dia kayak pikiran negatifnya itu banyak. Yes, dia nggak percaya. Kalau pendiam dia diam aja, nggak perlu mikir apa-apa. Tapi pemalu sama pendiam itu mesti deketin dari teman yang lain ya nggak sih? Butuh dorongan kan kata lu. Iya butuh dorongan, iya benar. Dorongannya kan belum tentu berhasil. Butuh dorongan, iya. Tapi kayak ini dari bedain pemalu sama pendiam ya. Kalau pendiam itu berarti jarang ngomong ya. Iya. Kalau pemalu berarti mesti dari dorongan keluarga atau dari teman. Pemalu tuh dia nggak bisa atau nggak mau mengekspresikan dirinya kepada orang lain. Pemalu itu berani mengekspresikannya kepada hanya sahabat-sahabatnya sendiri, teman-temannya sendiri yang udah klop banget. Tapi kayaknya pemalu juga ada juga sih pemalu yang jarang mengekspresikan emosinya. Ada. Nah, berarti kalau pemalu masih ada celah buat dia mengekspresikan, karena kalau pendiam belum tentu. Belum ya enggak ada. Ya enggak. Beda nanti ya. Ya udah, jadi berarti introvert bukan pendiam pemalu. Introvert bukan pendiam bukan pemalu. Ada yang iya sih, ada yang iya. Berarti introvert sama pemalu itu beda. Yes, betul. Pemalu beda. Setuju sih. Soalnya kan kalau introvert itu tentang kepribadian kita, tapi kalau pemalu itu sifat jatuhnya. Yes, it makes sense. Jadi kayak introvert tuh ibaratnya kayak keadaan. Karena kan introvert tuh lebih tepatnya tuh ke lingkungan. Jangan pemalu tuh bahwasannya dia aksi dia atau bawaan dia sendiri. Karena kan belum tentu pemalu di panggung terus tiba-tiba dia ngomong di belakang panggung, bisa aja lebih lancar. Nah, iya betul. Betul. Dan siapa tahu aja nggak semua orang ekstrovert itu ada semua orang beberapa orang ekstrovert mungkin ada yang pemalu juga kan kita tahu. Iya benar. Iya setelah ngomong capek terus dia overthinking, aduh omongan gue diterima nggak ya? Iya, aduh sakit, aduh banyak pikiran, stres. Itu cewek banget ya overthinking. Padahal orangnya kedengerin udah masa bodoh, nggak inget. Iya, dia ngomong apa ya? Dia ngomong apa ya? Dia capek-capek deh orang ngomong. Tapi susah loh berhentiin overthinking kayak gitu. Iya.
Itu nggak apa-apa sih, gue bilang gue nggak apa-apa. Ya, tapi kan nggak apa-apa itu harus boleh diperhentikan, Jan. Karena kan Iya, itu bisa tapi aja membawa nggak. pikiran lain atau pikiran negatif yang bisa mengancam kesehatan ia sendiri. Boleh, boleh. Nggak, tapi kalau menurut gue ya, overthinking boleh ada, tapi nggak boleh berlebihan. Itu loh. Kalau bagi Ya gua, paling, overthinking tuh harus minimal kalau mau baik tuh 2. Di antara dia punya fakta dan dia harus punya memiliki solusi. anjay. Bagi gua. Kalau itu Multi solusi dua nggak apaan? ada, itu cuma bom waktu doang. Multi solusi apa? Multiple solusi? Gue nggak tahu Jawaban. asli. Jawab terus ya. Wih, narasumber wih jawab. Problem solving Jawab kali wih. ya. Iya. Oh iya bisa. Karena kan Boleh. dia overthinking itu pasti punya masalah. Sedangkan kita untuk mengatasi masalah kita kan butuh fakta atau data dong. Pasti. Tapi problem enggak. Tapi overthinking tuh enggak selalu punya masalah. Emang overthinking gak masalah itu seperti apa? Iya kayak apa aja sekarang tanya mana kayak apa? Kayak itu tiba-tiba aja kepikiran kayak gitu. Padahal itu hal yang benar. Ngerti nggak? Kepikiran gitu. Kenapa mie goreng tuh harus direbus dulu, bukan kenapa nggak langsung digoreng kayak gitu? Iya, atau misalkan gue chat sama seseorang tuh seseorang itu tiba-tiba ngerit atau gimana, belum tentu dianya marah atau gimana kan, emang dasarnya aja emang udah gak ada topik atau dan sebagainya gitu, terus gue jadi overthinking, bisa kan kayak gitu. Benar. Itu lebih tepat halusinasi ya. Enggak ya. Halusinasi itu. Karena kan dia kayak berpikir aneh-aneh, halusinasi. Terus dia karena makan kemikiran, alhasil menjadikan overthinking. Enggak, kalau bukan kecemasan enggak sih? Gue lebih kecemasan, anxiety enggak sih? Bukan overthinking. Yes, bisa dibilang. Karena kan dia kayak halusinasi yang dia berkecemasan. Kadang gue juga suka overthinking sih, sama cutting. Udah, jadi curhat ini, jadi sesi curhat. Tenang kok, kalau mau bikin episode bisa. Tinggal kita diskusiin aja. Paling ntar kita bikin skripnya harus bener nih. Sumpah nih bikin skripnya nih gak ngotak. Biar gak ada jangan bikin soal yang menyerang pribadi. Jangan bikin soal yang menyerang pribadi ya. Tenang, saya terima masukan Anda. Oke, beruang. Oke, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih. Mungkin pada Jan Pero gitu untuk beri pesan-pesan untuk para introvert di luar sana gitu. Para pendengar kita yang introvert jadi lebih memiliki dorongan untuk motivasi dalam kehidupan dia sendiri. Ayo, silakan waktu dan tempat kepada Jan Pero Galibowo. Pesan pertama buat introvert. Introvert nggak apa-apa kamu malu, jadi pendiam, sering di rumah, jarang keluar. Tapi ingat, ada orang di luar sana yang peduli sama kamu. Anjay. Itu yang pertama buat introvert ya. Lagi dong, kurang. No, kata kau saya kurang. Yang kedua, buat orang yang so introvert, lu jangan sok mentang-mentang lu sering di rumah terus sok nge-share lagu set gitu. Lu jadi anak introvert ya, lu tuh tes dulu baru lu bilang lu introvert. Tuh buat orang kedua, tuh buat orang yang sok introvert. Yang ketiga, yang ketiga buat lu kalian semua yang punya teman introvert adalah kalau mereka itu introvert, seneng di rumah, nyaman di rumah, tapi mereka itu berharap suatu saat dicariin sama teman yang baik. Gitu sih, simple. Udah cukup gitu aja lah pesan. Aduh, gila itu menurut saya ngena banget gak Saksi? Menurut gue sih ngena ya. Singkat, padat, jelas, ngena. Gila emang Jan Pero ahli introvert kita. Ya, Oke, itu dari pesan dari teman kita Jan Pero Galibowo. Yeay. Sepertinya kita untuk pamit. Saya Abdullah Patan dan co-host saya Savana. Kami pamit undur diri dan stay tune di the podcast kita selanjutnya. Bye.